Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian bahagia selalu, sehat selalu buat kalian. Gimana kabar kalian semua hari ini? Di pagi yang sehat ini buat kalian semua. Kita mau usaha besar ngomongnya susah juga. Jadi saya hari ini hujan, pagi hujan. Abah tetap turun ke warung kopi untuk posting kebersihan Abah. Kebersihan. Topik hari ini kita adalah kopi santai buat kalian semua di rumah yang lagi nonton Abah. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video-video Abah. Kita akan mulai perapian tentang bagaimana kehidupan yang paling jujur untuk menjalani hidup buat kalian semua, dari segi di rumah sampai Abah membangun bisnis dari nol, dari ojol juga. Abah mulai perapian buat kalian semua. Sehat selalu, tegang ya. Karena Abah nggak pernah live di sini, nggak pernah sekali Abah live di sini. Hari ini Abah turun dalam keadaan hujan. Dengan bismillah kita posting kegiatan Abah pagi-pagi itu. Kadang posting jasa panggilan kebersihan, karena kemarin itu ada kegiatan juga kita bersih-bersih di daerah Chandra Midi, EKW Jaya kita bersih-bersih sana. Jadi itu kebersihan yang tahap kedua, karena dia puas dengan hasil kerjanya Abah. Kita kerja dengan ikhlas dan selalu jujur dan selalu tenang, jangan sampai gopo-gopo. Jangan tergopo-gopo. Tetap santai, tetap relax. Abah mulai dari awal Abah mendirikan jasa kebersihan itu, cerita santai tentang perjuangan Abah ketika sebelum Abah merintis usaha ini, problem dan susah senangnya, rintangannya dari bawah, dari perhatiannya kurang bagus lah, semuanya berantakan semua. Karena dimulai dari diri kita sendiri sih semuanya. Kalau kita apa yang kita lakukan semuanya dengan rasa kejujuran, pasti semuanya hasilnya akan bagus semuanya. Dengan bismillah Abah mengucapkan, dengan hari-hari kita perlahan kita mengubah itu dan menata rapi. Kita mulai lagi dari nol lagi. Kita tinggal meneruskan, tinggal perapian semua sih semuanya. Perjuangan Abah sebelum Abah dirikan jasa panggilan kebersihan itu, sebelum di awal dari Abah itu dulu seorang orang kalangan bawah, bukan kalangan bawah sekarang itu, maaf, dari latar belakang orang yang cukup tidak berada lah di situ. Anak bujangan yang tidak ada tentu tujuannya kemana arahnya, itulah dia. Jadi berawal itu Abah dulu suka main BMX sepeda dulu, main BMX sepeda, pokoknya seperti anak pada umumnya lah. Rangrong sana, rangrong sini, tak ada tujuan.
Tak ada, oke, tak ada tujuan lah gitu. Rangkong sana rangkong sini pakai sepeda kanan kiri. Ini termasuk tempat daerah mana abah ngopi dulu. Abah dulu tinggalnya di Jenderal Web juga, di situ ada gedung di belakangnya tuh. Gedung namanya gedung tua, gedung pengadilan dulunya. Nah, di situ abah tinggal dulu tuh. Numpang dulu. Numpang gedung. Singkat cerita, di situ abah pernah berjualan pop es dulu. Abah jualan pop es, enggak, es teler dulu. Udah es teler, lagi boomingnya itu pop es abah jual di Jenda Orep nih. Jenda Orep, abah di situ pernah jual juga. Kalau tahun baru abah jual trompet. Nah, itu perjalanan itu abah lagi jualan dulu tuh. Banyak lah abah singkat langsung ceritanya ya. Situlah abah ada jualan es teler, pop es, juga apa tuh, udah pop es itu abah buka sendiri tuh. Itu untuk kalangan anak muda-muda di kota Pontianak tuh. Pertama kalinya abah buka pop es gitu. Setiap malam minggu itu di Jenderal Ulit itu penuh sekali orangnya. Sampai abah keteteran melayani mereka semua tuh. Lumayan banyak, alhamdulillah waktu itu tuh. Waktu boomingnya pop es tuh. Jadi ada lumayan sih ramai. Pas berjalannya waktu kita sambil kopi santai aja ya. Abah cerita-cerita sedikit tentang perjuangan abah, supaya kita ada topik hari ini buat kalian semua dan berbagi cerita juga. Mungkin kalian lebih dibawa lebih banyak cerita yang unik untuk kalian ceritakan di sini. Berjalannya waktu abah jual pop es lah di situ, di Jenda Orep itulah. Waktu masa-masa bujangan. Memang basic ini udah abah dapat dari ibu abah sih. Dari abah jualan es lilin dulu, jual klepon, jual apa, semuanya abah jualan dulunya. Dari basic awal itulah seorang ibu mendidik abah untuk berjualan di awalnya. Jualan es lilin. Jualan sampailah dewasa abah jualan tuh. Sampai saat ini abah mendirikan bisnis itu berkat dari mindset di awal ibu abah tuh. Berjualan keliling dulu di daerah Siantan abah tuh. Jadi abah tuh rumahnya pindah sana pindah sini, pindah sana pindah sini. Pindah-pindah pokoknya lah. Dari berpindah-pindah. Kita ngopi loh ya. biar memori rekaman lama kita putar perjuangannya kan. Dari awal itulah pokok singkat cerita abah langsung udah berjualan pop es. Akhirnya pada seketika itu banyak momen-momen di mana di waktu bujang itu kita mencintai seseorang itu. Ini sedikit cerita sih. Mencintai seorang itu tidak selamanya itu cinta itu akan menjadi apa? Menjadi kebahagiaan. Mungkin kita terlalu memendam itu semua kali ya. Kita tidak pernah jujur akan mengatakan cinta, termasuk diri abah sendiri. Di momen dimana di situ banyak luka-luka yang abah orang yang pernah cintai tapi tidak pernah kita ungkapkan, itulah ceritanya waktu bujangan tuh. Nah itulah dia. Dan kita flashback di balik layar belakang. Layar belakang itu
Abah juga karena pernah adanya itulah gaya tarik menariknya energi, ini frekuensi tentang energi ya, dimana di waktu kita di dalam kandungan itu kita kan ada seorang ibu yang terluka di situ, maka akan terjadilah anak yang akan terjadi luka itu, maka luka itu akan menarik secara sadar dan tidak sadar, kalian akan menarik luka itu yang lama. Ini adalah cerita Abah sih ya, Abah tarik dengan kejujuran yang ada, yang Abah memori, yang Abah yang ada pada diri Abah dalam kehidupan Abah, itulah dia gaya tarik menariknya. Seketika itulah menjadi dewasa, maka luka-luka itu akan menarik secara tidak sadar atau tanpa kalian sadari, masuk diri Abah sendiri, itu luka itu akan terjadi terus sampai kita dewasa, sampailah saat ini. Maka dari itu Abah, dari perjuangan itu, jadi luka-luka itulah yang membuat kita rusak dalam kehidupan kita, tidak akan bakal tenang. Maka kita harus rilis itu semua, luka-luka yang lama itu, kita berdamai dengan keadaan itu semua, kita ikhlas dan jujur pada diri kita semua, pada fase di situlah deh. Itulah cerita Abah tuh. Sudah berjalan berapa menit? Pada masa itulah deh, singkatnya cerita itulah. Maka pada waktu-waktu itu Abah banyak ditinggalkan. Ini sama dengan juga rilis nih Abah nih. Pada masanya itu juga banyak luka-luka yang Abah hadapi dalam percintaan. Itulah yang mengundang itu semua dari lukanya di dalam rahim di awal tuh. Itulah menarik secara tidak sadar kita tuh, menarik frekuensi energi luka, karena kita nggak menyalahkan suatu kehidupan, tapi suatu kehidupan membuat kita untuk memilih bagaimana kita harus hidup ke depannya seperti apa. Makanya kita harus belajar dan terus belajar dan tetap jujur dalam diri kita. Itulah dia. Buat kalian yang mendengar, mungkin kalian ada itu kan, cerita-cerita masa kalian. Ini sama-sama kita belajar, bukannya ini untuk pribadi Abah sendiri sih. Sampai jenjang umur Abah sekarang 38 tahun. Alhamdulillah, perlahan luka-luka itu mulai Abah rilis. Luka-luka itu ini untuk menata kehidupan kita ke depannya seperti lebih menuju kebahagiaan batin sih untuk itu. Karena kita nggak pernah tahu kebahagiaan yang sebenar-benarnya itu ada pada di dalam hati diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Berawal dari diri kita sendiri. Healing yang paling mustajabah yang Abah lakukan adalah healing bagaimana kita ada di dalam diri kita sendiri. Serius amat, Bah. Oke, kita sambil ngopi ya. Abah nyoba public speaking juga nih. Supaya kita nggak grogi juga. Kadang Abah ngomong agak kuat-kuat kan, ini kan warung kopi, tempatnya umum, kita nggak bisa seperti seenaknya kita, mulut kita, semaunya kita untuk ngobrol. Takutnya ada orang yang di samping kanan kita terganggu kan. Jadi singkat cerita, perjuangan itulah
itu adalah luka batin ya. Jadi nimbullah luka-luka yang lain, luka dalam hidup kita seperti dalam percintaan kita. Nanti dari itulah kita belajar untuk bagaimana kita berusaha untuk merilis itu semua, menerima kita dulu seperti apa dari awal kita. Jadi Abah berpikir bahwa metem itu adalah hening malam ketika kita, itulah waktu kita. Ini Abah pribadi sih. Kalau orang-orang kan biasa kan metem kan dia itu healing kemana-mana, tapi metem yang paling bagus itu adalah metem ketika kita ada di rumah dalam heningan kita, atau kita dalam sholat tahajud malam. Disitulah kita metem. Di situ metem kita akan kita uraikan apa yang kita ingat di masa-masa itu. Kita mulai rilis, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa kekurangan kita, apa yang ada yang salah dengan diri kita. Jatuhnya di self love sih semuanya itu. Tapi kita bersyukur juga karena suatu kehidupan itu suatu pelajaran untuk kita menjadi orang yang lebih bahagia. Tuhan itu menciptakan kita untuk bahagia, bukan penuh dengan luka-luka yang harus kita bawa sampai mati kan. Itulah dia. Jadi kita cerita sini satu-satu, kita cerita ya. Berarti gini, kita berawal dari, kita jangan berjuang dulu ya, kita tentang luka-luka yang Abah rasakan pada waktu itu ya kan, dalam kehidupan. Mungkin dulu Abah pokoknya hidup yang di kalangan bawah ini, ya itulah dia, dari lingkungan jadi membentuk kita, karakter kita, kehidupan kita seperti apa. Dari pengaruh lingkungan itulah yang akan membentuk kita kan. Dari luka yang lama atau luka-luka yang baru akan mengundang sampai kita dewasa, sampai kita nikah juga kita akan mengundang itu semua juga, karena kita belum menyadari. Subhanallah, Masya Allah. Sampai segitunya, itu fakta ya. Itu dalam kehidupan Abah, itu fakta. Tapi Abah memang gaya tarik menarik itu memang betul. Alam kita memberikan sinyal kepada alam bahwa alam akan, dan Tuhan merestui itu semua sesuai sangkaan hambanya masing-masing, sesuai itu. Iya, sesuai apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, semuanya bersinambungan dengan program lama di pikiran kita, di nervous system yang kita pikirkan. Itulah dia yang akan terjadi. Makanya kita harus rilis itu semua. Itu bentuk kita sayang sama diri kita sendiri. Kita cashback memori lama, karena otak itu memelihara semedikian rapinya data-data lama itu.
itulah dia melihara pada jalan waktu sampailah saat ini, ya itulah dia, itu banyak merusakkan kehidupan yang ketat. Kita tidak menyalahkan apa yang kita jalankan pada masanya itu. Itulah suatu pilihan kita, bagaimana kita menyadari itu semua dan kembali menyayangi dan mencintai diri kita, belajar bagaimana. Jadi konsep dari awal kita dilahirkan, dari awal kita menjalankan kehidupan, dari lingkungan di sekitar kita itu kita jalani itu dengan, ya itulah dia. Apalagi kita ini kan dilahirkan di, maaf kata itu kan, di lingkungan yang kurang gimana ya, kurang dari segi-segi positif ya kan, dimana di situ itu sih semua sih tergantung bagaimana kita menyikapi dan memilih untuk pengaruh itu semua. Gitulah dia, gitulah dia. Panjang sih buat kalian yang ingin selalu ikuti perjalanan hidup Abah dari awal sampai sekarang. Buat kalian, nanti kita nikmati dengan bentuk kita bangun di Kota Pontianak ini, dengan bangun dengan rasa kejujuran, dengan penuh cinta kasih. Di situ bisnis yang Abah dirikan ini penuh dengan rasa kasih sayang dan tulus dan ikhlas Abah lakukan dari awal. Buat kalian, mudah-mudahan jadi pembelajaran Abah dan pembelajaran buat kalian. Edukasi ini Abah akan terus belajar untuk berikan kalian manfaat yang untuk menjadi versi yang terbaik untuk kita kedepannya seperti apa. Selalulah bertanya, apakah kita hidup akan seperti ini terus, atau ada pilihan untuk bahagia atau untuk kita menderita dalam hal kepribadian kita sendiri. Karena kebahagiaan itu tidak diukur dengan money. Jam 9.40 sampailah udah dalam, tadi kita balik lagi dalam percintaan, luka itu karena udah ada luka di dalam rahim tadi itu, maka mengundanglah luka-luka lain sampai kita tumbuh dewasa, termasuk di Abah sendiri kan, kita itu dewasa, tumbuh dewasa, akan menarik lalu luka-luka itu semuanya ke di masa itulah sampai saat ini, sampai Abah nikah, anak 4, anak Abah sudah 4. Abah anak pertama dari 4 bersaudara yang dilahirkan. Ibu Abah dari Cirebon. Bapak Abah dari Pontianak. Dia juga menggeluti organisasi yang pemuda Pancasila. Dia orang yang paling tua di situ. Apalagi Bapak Abah itu kan hidupnya agak keras juga. Di situ ada pokoknya keras lah kehidupan Bapak Abah itu. Kategori preman. Badannya kan besar tinggi kan, bertato lagi itu. Tapi bangga juga seorang ayah yang luar biasa bagi Abah. Dia mengajarkan bagaimana menjalani hidup penuh dengan keberanian, tegas. Itulah Bapak Abah mengajarkan. Dia adalah seorang sosok yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibu Abah juga. Inilah bisnis ini ada bisnis yang Abah
dirikan dan rintiskan ini ada bersinambungan dengan kasih sayang beliau juga nih, dari ibu sampai abah, sampai bapak abah. Sangkut mengaut. Nah, jadi abah akan terus perjuangkan, karena dengan kasih sayang ibu dan bapak ini mengalir di usaha-usaha ini. PC Muslim, nah itu juga ada juga campur tangan beliau juga, dari ibu, dari kuliner juga campur tangan beliau juga, selalu mensupport usaha abah. Abah akan sekarang menata rapi dengan penuh kejujuran dan tulus cinta kasih. Jadi abah akan berikan bahwa dengan cinta kasih kita akan cinta dan kasih yang tulus dan ikhlas. Kita akan buat terobosan untuk diri abah sendiri, untuk di kota Pontianak ini, dari jasa panggilan kebersihan maupun kuliner abah. Makanya tidak berhasil. Tapi itulah ya, jadi pembelajarannya. Kita akan berusaha dari awal, bismillah, atas nama Allah, dan penuh dengan keikhlasan, dengan cinta kasihnya ibu dan ayah. Begitu juga istri kita di rumah. Kita akan mulai penerobosan, bismillah. Buat kalian semua, terus semangat. Apapun kerjaan kalian, jangan pernah gengsi. Terimalah apa adanya, apa yang kita kerjakan. Selalu jujur, karena abah pun orangnya kemarin tidak jujur dengan diri abah sendiri. Karena itulah dia pengaruh dari yang dulu sampai saat ini. Mungkin Allah itu ya maha baik lah, Allah itu luar biasa lah, nggak bisa abah katakan apa-apa. Ini pun abah lagi proses perapian itu. Luar biasa. Itu perjalanan story perjuangan. Kalau buat kalian yang ingin mengikuti video-videonya abah, silakan nanti. Buat kalian, ini adalah sama-sama kita belajar. Mudah-mudahan ada edukasi di sini buat kalian semua. Abah akan belajar untuk semoga bermanfaat buat orang-orang banyak di kota Pontianak kelak nanti. Atas izin Allah, abah akan sini abah akan usaha dengan kejujuran, yang penuh dengan kejujuran. Tapi tidak adanya cerita dulu, tidak mungkin adanya cerita sekarang. Kita berdamai dan ikhlaskan di masa lalu, jadikan pelajaran yang luar biasa untuk menjadi versi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Penuh kebahagiaan, penuh tenang, penuh rileks sekarang. Banyak PR yang harus kita perlahan, tidak semudah membalikan tapak tangan. Cuman maha baik Allah yang akan membantu kita untuk meneruskan, mengubah itu semua. Terutama kita jujur pada diri kita sendiri, otomatis itu akan masuk diri abah sendiri, otomatis akan membersihkan di dalam maupun bersih di luar. Makanya basic abah di jasa panggilan kebersihan. Allah itu maha baik, luar biasa. Kan jadi gimana gitu, cerita kayak sinetron gitu kan. Jadi energinya bahagia kan, masuk diri abah sendiri ya, ketawa, oh itu ya, oh iya, itulah dia. Dimana situ ada sedih juga, banyak luka-luka yang harus kita
bahagia dan tenang selalu. Bismillah lah, insyaallah mudah-mudahan kita perbaiki perlahan, waktu demi waktu. Banyak penanaman dan pengaruh lingkungan yang karena fungsinya otak ini kan menerima, tidak ada pada saat itu kan tidak ada filter untuk gimana ya penolakan, makanya kita harus jaga tontonan kita, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Dan bersiap untuk memfilter apapun di pengaruh lingkungan kita, karena hidup adalah suatu pilihan. Nasibmu sesuai pilihan kau lah, pilihan kamu lah, maksudnya apa? Kita harus memilih tenang, rileks, bahagia, atau memilih menderita terus, terluka terus, tidak pernah bahagia. Tentukan pilihanmu. Ada pilihannya kepada kamu semua, dan pilihan juga kepada Abah sendiri juga. Jangan lupa terus baca dan belajar. Makanya dalam Islam itu ada ikra. Kalau dalam Islam itu kan ikra, bacalah. Di sini bukan kita baca, pokok bacalah dalam kehidupan. Itu adalah luar biasa yang Abah lakukan. Perlahan itu akan menjadi versi yang terbaik, insya Allah. Itu baca, karena ketika kita jujur dengan diri kita sendiri, maka keluarlah semua itu, otomatis itu keluar semua dari awal sampai itu. Untuk apa cara dan ketentuannya, Abah pun tak tahu kan, seperti gimana ya. Yang dilakukan Abah saat ini adalah untuk selalu jujur dengan diri sendiri dan untuk orang lain. Sekecil apapun, tak selalu jujur, karena itu adalah tingkah laku yang akan menanamkan diri di dalam hati kita sendiri. Jujur itu pasti, karena Abah tidak pernah ada banyak yang tidak pernah jujur dalam diri Abah sendiri. Yang tidak jujur. Jadi pokoknya marah, tak jujur lah. Tapi kita coba perlahan, kita perbaiki untuk diri Abah sendiri, dan buat kalian semua, jujurlah dalam hati di sini yang pernah tidak jujur dengan diri sendiri, sekecil apapun itu. Ketika kita mencintai diri kita tidak perlu validasi dengan orang lain. Kita tidak perlu mencari cinta-cinta yang lain. Kita nggak perlu lagi. Pokoknya kita banyak dari kejujuran itu adalah self love juga sih. Self love. Belajarlah terus belajar dan belajar terus. Abah juga belajar ya. Di kopi kan kopi santai, nampak serius guys.
Serius ya. Kita jangan terlalu serius ya. Kan ngopi santai gitu sambil cerita kan perjuangan Abah kan. Alhamdulillah hari ini bisa ngopi. Alhamdulillah hari ini bisa bercerita tentang perjalanan di awal sampai 38 tahun. Kau bayangkan 38 tahun luka itu dibawa dari sejak rahim. Masih belajar dengan berdamai juga sih dengan masa lalu kita sih. Kenapa Abah bercerita di hari Minggu ini, kan hari weekend dalam keadaan hujan juga. Jadi di pagi hari ini terutama bisa mengubah mindset kita, mendengar hal-hal yang positif dan cerita-cerita edukasi seperti kita Abah juga. Jadi kalian bisa cashback di belakang bagaimana cerita kalian di masa kecil kalian seperti apa dan seperti apa, itulah dia. Hujan ini kan penuh dengan kelembapan. Kelembapan di sinilah area kritik, inilah yang gimana ya, area kritik yang gimana ya, pikiran negatif itu kadang banyak yang muncul karena program yang salah di awal sih. Nah, dengan adanya itu kan adanya cerita-cerita Abah ini kan bisa menepis filter itu semua. Jadi filter untuk kita bukan menolak sih, berdamai dengan diri sendiri sih. Jadi judul hari ini duka batin di masa lalu, ikhlas. Kok bisa sebatang? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Memang nikmat memang. Mulai menata rapi. Abah ya mantasan bisnis pula. Nanti kita bahas lagi next time ya. Kita bahas tentang bisnis. Hari ini kita bahas ini ya. Jadi tidak ada bercampur aduk, fokus karena manusia tuh fokusnya harus satu. Kalau macam Abah ini kan biasa dua, kanan kiri open load. Jadi kita menata, memilih untuk fokus di satu tidak berkeliaran, karena otak kita ini macam monyet, pikiran kita ini macam monyet berkeliaran sana, harus ada tujuan. Ya, itulah dia cerita itu. Nanti kita next time kita nyambung lagi masalah perjalanan hidup di kopi santai. Kesimpulannya adalah kesimpulannya harus jujur sama diri sendiri, jujur dalam jujur pada diri sendiri. Kunci itu adalah kunci sih dalam hal segala pun. Apapun yang kalian lakukan harus jujur. Abah banyak tak jujur dari awal. Ya itulah dia, pengaruh lingkungan itulah dia. Jadi buat kita tidak jujur kan, haus validasi, tidak pernah cinta sama diri sendiri. Karena luka-luka yang lama itu dari rahim ibu sampai saat ini, dan pergaulan kita semasa kecil, dari itulah dia tumbuhlah sampai dewasa, itulah yang akan menarik itu sendiri. Kita sendiri yang menarik itu, bukan orang lain. Masuk diri Abah sendiri dong. Malahan kita obati luka-luka itu. Insya Allah terus berdoa, terus memilih dan mengatakan tentang hal-hal positif tentang diri kita sendiri.
tetap menjadi diri kita sendiri, tetap jujur, ikhlas dengan menerima masa lalu kita. Nah itulah dari kejujuran kita akan menerima masa lalu kita. Kita bukan berarti kita ini bercerita untuk simpati dengan dari orang, enggak. Tapi kita jujur dengan diri kita sendiri. Karena kita sudah bisa menerima diri kita sendiri. Dan kita tidak pakai topeng. Dari luka-luka lama itu akan menunjukkan jadi topeng. Jadi panggung sandiwara jadi. Kita hidup tinggal milih lah, kita mau jadi apa kan, pilihan hidup. Kita menjadi orang yang menderita terus, atau kita memilih untuk bahagia dan dicintai oleh dicintai oleh Tuhan atau diri kita sendiri. Jujur lah, pasti jujur. Nah, itu udah otomatis itu sebagian dari self love. Dalam Islam juga mengajarkan itu semua, jujur. Kalau kita tidak coba, kita mulai dari sekarang, kapan lagi? Karena waktu dunia ini berputar terus. Putaran dunia tidak akan menunggu kita kapan kita berubah, tapi bagaimana kita bukan mengejar sih, perlahan kita mengubah diri kita menjadi yang versi terbaik. Jadi pembahasan hari ini adalah luka di masa lalu. Ini cerita Abah aja sih, dari pembelajaran kehidupan di masa lalu, di masa sampai saat ini. Abah bukan seorang spiritual, Abah juga bukan psikolog, dan Abah juga bukan mentor gimana gitu ya, memotivasi kalian. Tapi kalian bisa ambil sisi baiknya dari perjalanan hidup Abah. Nanti Abah buat konten nanti di YouTube ataupun di menu Abah sekarang berusaha menjadi tidak memakai topeng-topeng yang Power Rangers itu, suruh milih topeng enggak gitu. Sekarang kita buka topeng itu sedikit perlahan, kita buka topeng itu, menjadi diri sendiri. Itu jauh lebih baik dari menjadi orang lain. Makanya yang betul orang-orang di luar sana yang sukses itu dari memang dia jujuran itulah nomor satu. Luar biasa. Berarti konsepnya hari ini, kesimpulannya adalah jujur di masa lalu, rilis. Kalau misalnya kalian tidak tahu bagaimana caranya merilis, cari yang mentor yang bisa merilis, bantu penyembuhan kalian. Karena kita hidup ini kan di sosial media, apa-apa semua sekarang instan. Yang Abah pelajarin di sini, apa-apa semua instan, makanan instan, semua pokoknya instan dalam dunia ini. Itulah karakter Abah di dalam tuh keluar seperti inilah Abah ngomong. Banyak yang nah gitu juga kalau ada luka itu banyak omongan di dalam tuh, banyak macam bebek serati di dalam batin gitu deh. Yang ini, yang itu negatifnya banyak deh. Alhamdulillah hari ini di kopi santai pagi. Hari ini jam berapa? Jam 10 lewat 10 dah. Beberapa jam kita live hari ini. Alhamdulillah. Sekarang kan Facebooknya Abah itu kan memilih tenang dari live putaran hidup perjuangan di aspal,
Jujur abah orang paling gengsian dulu, paling gengsian, luar biasa gengsian. Ya itulah dia pengaruh kehidupan kita. Banyak pakai topeng sih di awal. Tadi cerita dia. Satu lagi tempat kita bercerita tuh harus ada orang yang benar-benar yang kita percaya, yang bisa mendukung kita dalam segi positif. Tempat kita menuang, di situ juga bisa kita merilis, bertanya apa yang harus kita lakukan ke depannya, seperti apa yang membimbing kita. Tidak semua orang yang dekat sama kita itu kan bisa kita cerita apa segala macam. Abah juga bercerita juga sama Abah Rahasia kan. Nah di situ kan ada segi positif yang dia bercerita, oh kalau kamu begini nih, kamu harus begini, begini. Nah gitu dia menata hidup kita sedikit demi sedikit. Alhamdulillah sih, tidak adanya abahnya dulu, tidak ada abahnya sekarang. Dulu kan namanya abahnya Muhammad Abani. Kalau kita bisa menerima diri itu dari segi nama, dari segi tanggal lahir, dari segi semua kita menerima itu penuh dengan kejujuran. Konsepnya adalah buat kalian jangan tegang, tetap rileks dan tenang, masuk abah juga. Kita ngobrol ini bukan berarti kita mau orang nonton atau tidak nonton. Itulah ya disebut self-love. Sama juga kita merilis sih apa yang di dalam, kan orang jarang cerita apa yang dalam, jadi numpuk nih opalot otak kita nih. Bawa loh, mana mau bahagia di mana. Dah ada. Nah, ini pagi-pagi itu sukses ya. Udah itu dah bagi-bagi ini ada pembagian jeda waktunya, di mana dia libur, di mana itu. Tapi libur boleh, tapi menjaga hal-hal positif sih. Jadi abah juga sih lakukan hal-hal positif. Yang pasti ikhlaskanlah masa lalu, menerima, kesimpulannya menerima, mengikhlaskan, jujur, itu dulu lah. Nanti kita bahas di video-videonya selanjutnya. Nanti abah berusaha untuk berbagi cerita hidup, abah tuangkan dari YouTube. Nanti kita mungkin editannya kan masih belajar, editannya. Dulu kan pernah buat YouTube juga, tapi udah di banned, subscribe-nya udah 2000-an. Itu kan banyak campur ada topeng juga di situ. Tidak perlu hasil sih sebenarnya. Bagaimana kita bahagia melakukannya itu tadi. Nanti akan mengundang energi yang luar biasa dari diri kita sendiri, dan Allah menyertainya. Itulah dia konsepnya, menerima, ikhlas, jujur. Sebenarnya sih jujur, nanti menerima dan ikhlas. Jujur diutamakan di depan, jujur, menerima, ikhlas. Di situ dia poinnya. Mantap memang itu budak-budak rencana
tetap selalu ada kebahagiaan, berbanyak bahagia terus. Apalagi kita di bawah sih, gimana sih ngomongnya, susah banget ngomong nanti. Bukan menyudutkan orang lain ya, tapi Abah ini untuk fokusnya di pribadi Abah sendiri sih. Kita ini kan survival, tanpa kerja keras kita tidak akan menghasilkan uang, tanpa harus memikirkan besok lagi memikirkan itu kan semuanya, memikirkan besok pikirkan semuanya, dipikirkan. Apalagi itulah dia kita, mindset kita kan dari kita lahir kan itu survival, tanpa kerja keras kita tidak akan bisa makan. Tapi kita semua serahkan itu pada Allah, kita titipkan jepret, kita mungkin akan hidup lebih tenang, rileks dan damai. Oke, alhamdulillah. Nanti kita teruskan video-video perjuangan Abah, bagaimana jalan ceritanya dari awal. Ini tinggal perapian aja, semuanya ada semuanya. Udah ada, cuman harus ada boomingnya nanti. Di situ udah ada berjalan semua usaha-usaha ini. Memang keberhasilan itu terletak pada diri kita sendiri sih, bukan kepada orang lain. Bukan adanya uang yang banyak, bukan adanya bukan karena ada uang bisnis itu akan jalan lancar dan hebat seperti apa. Bukan karena, intinya bukan diukur dengan uang sih sebenarnya. Tapi ketika kita menerima diri kita di masa lalu dan luka-luka itu akan kita obati, perlahan kita akan jadi yang mahal itu adalah diri kita sendiri. Dibanding dengan uang itu adalah nomor 2. Nanti dengan sendirinya energi diri kita sendiri akan menarik itu semua dari awal sampailah kita saat ini. Itu sih motivasi Abah buat kalian semuanya, termasuk diri Abah sendiri, motivasi diri Abah sendiri. Ini udah menunjukkan 10-19, itulah Abah orangnya. Selama 38 tahun hidup dalam keseriusan. Tapi ya alhamdulillah, tidak adanya dulu abahnya dulu, tidak adanya abahnya pembelajaran sekarang. Terima kasih wahai diriku yang dulu, banyak yang buat pembelajaran dari dulu sampai saat ini. Kita agak pelan-pelan saja ya, karena ini kan bukan, kita harus juga toleransi dengan kanan kiri kita juga, pelan-pelan lah Abah ngobrol kita ya, tidak selalu kita oke. Di luar masih hujan juga. Tetap santai, tetap rileks, jangan lupa minum kopi. Berarti ini me time-nya Abah sendiri nih, me time dengan pembahasan diri Abah sendiri. Mantap. Hari ini me time deh. Tadi malam weekend sama anak istri. Abah yang serius hidup, jadi anak-anak pun ikut serius juga hidupnya. Tidak ada bahagia, harus ada pemutus rantai itu semua. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian terus dalam semangat dan jujur dengan diri kalian sendiri, masuk diri Abah sendiri. Di Facebook ini Abah, Facebook maupun TikTok, Abah mulai perapian semua di situ. Kalian ingin mengikuti story Abah dari awal sampai kita
buka ini untuk menjalankan bisnis dari nol. Kalau dipikir tuh bisnis ini udah berjalan tapi tidak ada keberhasilan di sini, tidak ada berhasil karena itu terletak pada diri Abah sendiri. Bisnis Abah ini dipercaya di kota Pontianak ini, tapi karena adanya kurangnya yang banyak yang bocor ya, tapi tidak bisa sih jadi pembelajaran sih. Alhamdulillah jadi pembelajaran semua sih. Abah sendiri ya masih malu dengan Abah. Orang percaya dengan usaha Abah, tapi Abah tidak percaya dengan diri Abah. Astagfirullahaladzim. Tapi perjalanan hidup lah ya. Abah lihat yang memakai jasa panggilan jasa panggilan ke usia Abah. Oke, konsepnya kita tutup dengan kesimpulan tadi ya. Tunggu dulu. Kita 1 jam lagi lah ya. Jam 11 lah kita itu ya. Baterai pun saat 13%. Kita lanjut ini bahasan kedua tentang menjenjang bisnis di awal. Ya itulah dia intinya. Nanti selanjutnya kita terus ikuti video Abah. Buat kalian yang ingin tahu story-nya Abah, ada di YouTube, ada di Facebook. Itu perlahan Abah pelan-pelan nguploadnya, soalnya tidak bisa kita cepat-cepat seperti macam jalan kilat ini, tidak bisa. Kita itu gopo-gopo Abah dulu tuh rusak semua, hancur semua. Ingin ngejar itu salah. Kita perlahan semua, pelan-pelan kita bagi waktunya. Hari ini kan kopi santai, me time juga buat Abah. Kan mantap, seorang ojol me time, bayangkan. Tepuk tangan buat Abah sendiri dan buat kalian semua pejuang rezeki yang halal. Respect buat diri Abah sendiri dan respect buat kalian semua. Mudah-mudahan jadi edukasi buat diri Abah sendiri dan buat kalian semua di ojol-ojol kota Pontianak. Jangan pernah kita malu dengan profesi kita apa. Kita sama-sama mencari rezeki yang halal. Abah juga termasuk ojol juga. Juga Abah gengsian orangnya jadi ojol loh. Paling gengsi Abah. Ya itulah dia pembelajaran kita ya. Kedepannya kita sama-sama belajar, tidak ada menggurui satu sama lain. Tetap selalu jujur pada diri Abah sendiri juga pada diri kalian semua. Alhamdulillah hari ini baterai juga mau menunjukkan 10%, jam udah menunjukkan 10.24. Sebenarnya banyak sih, ini gopo-goponya Abah tuh. Banyak sih cerita yang harus Abah bagikan buat kalian semua. Perjalanan hidup itu untuk Abah pribadi adalah pembelajaran amat sangat kuat. Dari luka-luka batin itulah di masa dari rahim itu, kesimpulannya adalah kita harus menerima kita yang dulu dan ikhlas dan jujur pada diri kita sendiri. Oke, itulah dia. Sampai sekian, terima kasih buat kalian semua. Tetap kalian jujur dan menerima diri kalian apa adanya. Sehat selalu, bahagia selalu buat kalian semua. Perbanyaklah bahagia. Dengan siapapun kalian duduk harus bahagia. Jangan serius macam Abah dulu. Serius hidup. Oke, no, pakai topeng gitu. Oke, gitulah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian semua sehat-sehat selalu. Keluarga kalian, bisnis kalian yang menjalankan, yang sudah menjenjang di atas, tetap pertahankan itu. Tetap dalam konsep mencintai diri kalian sendiri, termasuk diri Abah dan diri kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti video Abah yang terus, story-nya Abah. Terima kasih banyak. Bye bye. I love you too.